Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pengantar studi Islam edisi 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang eh, peran wahyu. Posisi wahyu itu di mana sebenarnya dalam studi Islam itu. Karena sebenarnya kan posisi wahyu sangat sentral dalam Islam. Kenapa begini? Karena memang Islam itu kan wahyun ilahiyun. Al-Islam wa wahyun ilahiyun. Jadi kalau kita nggak memahami peran wahyu, di mana posisi wahyu, sehingga kita nggak bisa memahami studi Islam secara objektif ini. Baik, kita mulai. Ma huwal wahyu? Apa wahyu itu sebenarnya? Kan ini persoalannya. Jadi mungkin secara etimologi wahyu itu bisa berarti api, bisa berarti kecepatan, bisikan, isyarat tulisan, dan kitab. Itu secara etimologi, secara bahasa. Menurut ilmu bahasa bisa diartikan isyarat yang cepat dengan tangan maupun bukan tangan. Jadi kata kuncinya ini ada kecepatan. Jadi antara etimologi ini juga ada kecepatan. Kemudian di sini isyarat yang cepat. Ada kata-kata cepat. Kemudian menurut terminologi berarti pemberitahuan secara tersembunyi dengan cepat. Lagi-lagi ada kata cepat. Cuma ini ada tersembunyi. Ada tersembunyi. Di sini ada bisikan. Bisikan semua tersembunyi gitu. Kemudian wahyu juga berarti nama bagi suatu yang dituangkan dengan cepat dari Allah ke dalam dada-dada nabinya, sebagaimana juga digunakan untuk lafal Al-Quran. Jadi kata kuncinya mesti ada cepat. Jadi ilmu, jadi karena ini bukan ilmu, wahyu itu bukan ilmu. Suatu pemberian Allah yang begitu cepat, tiba-tiba Nabi sudah menguasai. Kemudian kata wahyu lebih dikenal dalam arti apa yang disampaikan Allah kepada para nabi. Ini yang umum kita pahami. Tapi sebenarnya yang perlu kita pahami, pemberiannya begitu cepat, tersembunyi, dan langsung bisa dipahami. Kira-kira semacam itu yang bisa kita berikan makna pengertian wahyu ini. Baik, saudara, dalam mengkaji wahyu, kajian studi Islam itu menuntut adanya data. Dan kita tahu wahyu ini sesuatu yang tidak tampak, tapi suatu yang sifatnya waib. Maka hal-hal yang waib itu memang sumbernya selalu muncul dari kitab suci. Jadi istimewa wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Ini mungkin yang bisa kita jadikan dasar dari wahyan. Jadi manusia itu untuk mengetahui berbicara dengan Allah itu ya salah satunya bisa dengan cara wahyu. Jadi mungkin itu yang bisa yang bisa dijadikan pijakan. Yang pertama adalah surat Asy-Syura ayat 51. Jadi tidak seorang pun manusia mampu berbicara kepada Allah illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Au min wara'i hijab, atau di belakang tabir. Au yursila rasulan, atau dengan cara mengutus seorang utusan. Fayuhi biiznih ma yasha. Kemudian Allah mewahyukan kepada santu dengan kehendak Allah. Jadi kata kuncinya di sini wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi kata kuncinya di sini wahyu itu cara turunnya ada 3 pola. Pola wahyan, pola min wara hijab, dan pola
yursilah rasulan. Jadi pola satu ini pengetahuan yang tiba-tiba dirasakan seorang timbul dalam dirinya sebagai sesuatu yang menerangi dirinya, ini wahyu. Tiba-tiba dirasakan oleh seorang timbul dalam dirinya sebagai sesuatu yang menerangi dirinya. Sekali lagi, pengetahuan semacam ini sulit dilogikakan, sulit dirasionalisasikan. Nah, padahal Al-Quran nyampai kepada kita dalam pola-pola wahyu inilah, kira-kira semacam itu. Kemudian yang kedua, pengalaman waro hijab, pengalaman dan penglihatan di dalam kondisi tidur dalam keadaan trance. Trance ini maksudnya kesurupan sebenarnya, tapi bisa jadi ru'yah, dream, mimpi, atau kash, tingkatan ma'rifat itu kash, bisa melihat Allah misalkan. Jadi ada kalanya wahyu itu turun melalui mimpi. Kemudian ini pola kedua. Sekarang pola yang ketiga, diberikan melalui utusan atau malaikat Jibril. Jadi utusannya itu melalui malaikat Jibril. Wahyu serba ini disampaikan dalam bentuk kata-kata. Dari ketiga pola ini semuanya sulit dinalar. Kenapa? Manusia tidak bisa menyaksikan langsung. Jadi posisi wahyu itu berada dalam posisi yang gaib, sulit dinalar. Baru hasilnya Al-Quran bisa kita lihat. Tapi proses bagaimana turunnya wahyu itu yang terasa sulit bagi kita sebenarnya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Misalkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Turunnya wahyu itu bisa melalui ruhul amin. Ini yang pertama kita data. Yang kemudian turunnya wahyu itu melalui ruhul kudus. Berarti wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sebenarnya ada wahyu diturun kepada Nabi Muhammad dalam bentuk yang ketiga. Ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ketiga ini. Jadi Al-Quran ini melalui ruhul kudus, melalui ruhul amin. Kemudian siapa ruhul kudus dan siapa ruhul amin itu? Kemudian ini dijelaskan oleh ayat yang lain, Al-Baqarah 97. Ternyata adalah malaikat Jibril. Jadi bahwa yang dimaksud dengan ruhul amin dan ruhul kudus adalah malaikat Jibril. Ini datanya. Sehingga dari sini sebenarnya kita mempercayai bahwa wahyu itu merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tapi lagi-lagi di sini kata kuncinya ini wahuda wa busyra lil mu'min. Jadi kita harus punya fondasi keimanan. Lil muslimin, kita punya fondasi keislaman. Jadi nggak bisa kalau kita proses turunnya wahyu dinalar secara logika tanpa melibatkan wahyu-wahyu semacam ini. Sehingga saya mengatakan persoalan wahyu ini adalah persoalan keimanan. Dan persoalan keimanan adalah persoalan kepercayaan. Bukan persoalan logika. Bukan persoalan rasionalitas. Artinya kalau orang tidak beriman, ya nggak bisa percaya sudah. Disinilah sebenarnya posisi wahyu ini hanya bisa punya pengaruh ketika orang itu punya nilai-nilai keimanan. Baik. Kemudian ini kalau ini sumbernya dari Al-Quran, tapi dalam hadis juga dijelaskan. Ada kalanya wahyu itu turun dengan ada semacam bunyi dulu, suara lonceng dulu. Setelah itu Jibril datang pergi dan otomatis Nabi sudah ingat. Ini sekarang menjadi nggak begitu aneh. Kenapa? Ketika ada pesan kepada kita masuk, maka suara WA kita berbunyi.
Setelah itu kita baca udah paham ya, pada masa Nabi ada seperti ini, suara lonceng, anggap saja lonceng, sebenarnya ada sinyal, ada tanda berbunyi, berarti ada nabi, ada malaikat Jibril memberikan apa ya, pesan. Dan begitu malaikat Jibril itu sudah menjauhi Nabi, pergi dari Nabi, otomatis sudah cekat, kuat, melekat dalam ingatan Nabi Muhammad. Ya, namanya juga wahyu, sulit sekali lagi, sulit dinalar. Kemudian wujud manusia, ada kalanya malaikat Jibril berwujud manusia. Nah, ini yang hanya yang bisa disaksikan. Berbicara kepada Nabi dan Nabi otomatis ingat. Ini pernah terjadi dalam hadis tentang apa itu Islam, apa itu ihsan, kan itu. Jadi rukun Islam kayaknya pernah disampaikan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu oleh Jibril. Anda betul gitu. Ini sebenarnya tipologi atau pola-pola bagaimana wahyu itu sampai kepada kita. Tipologinya semacam ini. Jadi nggak pernah ada kajian ilmiah. Misalkan bagaimana ada apa ya, perencanaan, pencatatan, analisis, kesimpulan, nggak seperti itu wahyu, nggak seperti yang kita tekuni sekarang di perguruan tinggi. Baik, atas dasar ayat-ayat dan hadis itulah, jadi dasar kita itu sebenarnya Quran tadi 3 ayat, kemudian hadis, itulah umat Islam mempunyai keyakinan, lagi-lagi keyakinan, keimanan bahwa yang terkandung dalam Al-Quran adalah sabda Tuhan. Jadi kuncinya tetap keimanan, bahwa apa yang sampai kepada Nabi itu betul-betul dari Tuhan dan kita mempercayai, 100% mempercayainya. Dan termasuk rukun iman percaya kepada malaikat, iman percaya kepada Rasul Allah. Jadi kuncinya memang ada di konteks keimanan. Ini berbeda dengan seorang orientalis yang ketika mengkaji teks-teks Al-Quran, mereka fondasinya sangat terbebas dari unsur-unsur keimanan. Sehingga memang cara mempelajari antara umat Islam dan orientalis atau pengkaji keislaman di barat itu berbeda dengan kita cara mengkajinya. Oke, baik. Wahyu yang dalam bentuk kata-kata itu disampaikan kepada Nabi Muhammad turun bukan sekaligus, tapi sepotong demi sepotong. Dalam kurun waktu 23 tahun. Setiap wahyu turun, Nabi sampaikan kepada para sahabat untuk dihafal dan dicatat. Ini sudah ada peran sahabat. Jadi peran sahabat itu menghafal dan mencatat. Ini muncul persoalan lagi sebenarnya. Dan ini sudah jadi perdebatan sejak dulu. Apakah Al-Quran ketika diturunkan di langit atau kalau maksud itu langsung sekaligus, kemudian secara incrit-incrit, secara sedikit-sedikit diturunkan ke dunia misalkan. Kalau seperti itu berarti kan ayat-ayat Al-Quran sudah ada sebelumnya tanpa merespon konteks persoalan yang muncul pada Nabi Muhammad. Nah, ini jadi berdebat. Atau memang Al-Quran itu sebenarnya merupakan jawaban persoalan umat. Nah, ini. Apakah Al-Quran itu merupakan jawaban persoalan umat? Maksud saya begini, ketika Nabi Muhammad itu ada persoalan dalam mengemban amanah kerasulannya itu, ketika Nabi persoalan, maka turunlah wahyu dari Allah. Nah, kalau semacam ini kan sebenarnya Al-Quran itu tidak datang plak sekaligus. Maksud saya kalau plak sekaligus tidak seperti itu sebenarnya. Nah, ini yang juga sering menjadi kajian. Jadi sebenarnya Al-Quran itu memang kalam Allah yang turunnya itu disesuaikan dengan problematika kesulitan Nabi Muhammad waktu itu, yang sekaligus merupakan kesulitan umat manusia. Nah, inilah sebenarnya jadi perdebatan juga. Kemudian sekali lagi kunci utamanya ada pada para sahabat yang menghafal dan yang mencatat. Jadi
Al-Quran dicatat tuh tidak ada larangan, oleh Nabi dibiarkan. Kalau dihafal itu pasti sudah. Meskipun secara normatif tidak pernah ada Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menghafal, tidak ada. Yang ada Al-Quran memerintahkan kita untuk dipahami. Karena berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk. Jadi kita tidak bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran kalau kita tidak bisa memahami, kira-kira semacam itu. Kemudian pada masa Abu Bakar banyak penghafal Al-Quran gugur di medan perang, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan lenyap, akan sirna bersamaan dengan wafatnya para kuffar. Nah, ini fenomena lagi. Jadi Al-Quran yang pada awalnya melekat rapi pada penghafal Al-Quran dan catatannya itu tercerai-berai dalam pelepah kurma, ada di tulang dan macam-macam itu, sebenarnya belum pernah ada perintah oleh Nabi untuk dibukukan. Jadi pada masa Nabi nggak ada mushaf yang terbuka seperti yang kita pegang ini. Makanya ketika para hufadzul Quran wafat, kemudian muncul inisiatif dari Umar memberikan anjuran kepada Abu Bakar agar Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua serakan Quran yang tertulis di batu, di tulang, berbahan kurma, dijadikan sebuah kodifikasi dalam satu buku namanya Mushaf Al-Quranul Karim seperti yang kita pegang sekarang ini. Kemudian buku ini kemudian digandakan, diperbanyak oleh Utsman dan didistribusikan ke berbagai daerah agar bisa menjadi pedoman bagi umat Islam. Kan itulah kira-kira sejarah kodifikasi Al-Quran, kira-kira semacam itu. Jadi apa yang perlu kita catat? Jadi sejak masa Rasulullah banyak sahabat yang menghafal dan Al-Quran itu dicatat. Berbeda dengan hadis. Hadis itu tidak dihafal dan bahkan dilarang dicatat. Itu perbedaannya. Ini perbedaannya ya. Kenapa kita bahas ini? Karena wahyu ini sentral dalam agama. Karena wahyu orang bisa membunuh. Jadi kasus teroris itu kan berawal dari sebuah pemahaman wahyu ini. Karena wahyu ini sikap seorang antar kelompok yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi munculnya teologi, firqah-firqah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, kemudian ada Murji'ah, misalkan Khawarij, itu tidak bisa dilepaskan dari peran wahyu ini. Sehingga kalau mau kasar-kasaran dan mau mendiskreditkan bisa saja. Karena wahyu inilah umat Islam bercerai-berai, bisa seperti itu. Oleh karena itu dipandang perlu kita mencoba memahami peran wahyu dalam Islam. Oke, bagaimana pandangan orientalis? Oke. Saya ingin mengatakan, kalau kita umat Islam jelas sudah percaya kepada orisinil Al-Quran, karena prosesnya seperti tadi itu. Tapi orang Barat, kenapa saya ngambil orang Barat? It's genuineness is above susism gitu. Jadi ini sebuah pengakuan, itu bukan sekedar prasangka. Jadi Nicholson ini termasuk orang yang mempunyai apresiasi positif terhadap Al-Quran. Kemudian Gibb juga ini let the original form, sebuah bentuk yang original. Content of Muhammad discussion itu memang asli dari Muhammad, begitu kan? Karena itu baik dalam pandangan umat Islam maupun pandangan orientalis, meskipun ini sebagian saya kutip,
keberadaan wahyu itu dipercayai oleh kalangan Islam, itu sepakat. Nggak ada yang mempertentangkan keberadaan Al-Quran sebagai sumber Islam, sumber hukum Islam. Bahkan juga orientalis ini juga nggak meragukan, mempercayai. Jadi sampai di sini Al-Quran itu merupakan sumber pedoman, sumber petunjuk, sumber hukum yang sudah tidak diragukan lagi, baik dari kalangan Islam maupun kalangan non-Islam, kira-kira semacam itu. Lalu bagaimana dengan hadis? Hadis itu tidak dihafal. Hadis itu tidak dicatat pada masa Nabi, bahkan dilarang. Karena dikhawatirkan akan terjadi campur baur antara Al-Quran dan hadis gitu. Karena tidak dihafal dan tidak dicatat sejak semula, maka tidak dapat diketahui dengan pasti mana hadis yang betul-betul berasal dari Nabi dan mana hadis yang dibuat-buat. Bahasa dibuat-buat muncul karena memang pernah terjadi pemalsuan hadis. Ini yang sangat fundamental perbedaan antara hadis dengan Al-Quran. Jadi memang kronologinya beda. Hadis ini dilarang untuk dicatat. Baik. Pembukuan baru dimulai pada permulaan abad kedua Hijriah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta dari Abu Bakar Muhammad ibnu Umar dan Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis Nabi yang dapat mereka peroleh. Jadi yang dapat mereka peroleh. Apa yang bisa kita pahami? Jadi sekitar satu abad kemudian. Ini karena abad ini kan sekitar abad ke-1, abad kedua. Permulaan abad kedua Hijriah. Satu abad kemudian baru dibukukan. Hadis itu baru dikumpulkan. Caranya ya dicari siapa yang pernah mengumpulkan itu. Ini apa yang bisa dimaknai, saudara? Kemampuan manusia sangat terbatas. Apalagi mau tidak dihafal, apalagi dilarang dihafal. Kemudian saksi-saksi sejarah, kalau sudah satu abad sudah banyak yang berguguran. Dan ingat Al-Quran ketika berguguran langsung dibukukan. Dan ini saksi sejarah terkait hadis. Dan ingat hadis itu merupakan tindakan Nabi, perilaku Nabi, ucapan Nabi, ataupun sikap diam Nabi, itu merupakan hadis. Jadi apa yang bisa kita dicatat di sini? Ada waktu sekitar satu abad. Hadis itu baru dibukukan. Artinya apa, saudara? Bisa saja hal-hal orang-orang tokoh-tokoh yang hidup semasa dengan Nabi sudah hampir tiada semuanya. Hampir sudah meninggal semuanya karena satu abad. Nabi aja umurnya baru 63 tahun. Ini sudah 100 tahun lebih sahabat Nabi. Sehingga secara logika kita sulit mencari sahabat yang masih hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz ini. Dari sini sebenarnya kan secara logika orisinilitas hadis itu sulit kita akan menemukan. Oke, kita coba paksakan. Pembukaan besar-besaran terjadi di abad ketiga Hijriah oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ke-6 buku kumpulan hadis inilah yang dipakai sampai sekarang. Dan ini masih banyak. Jadi kalau abad kedua Hijriah itu ada ide dibukukan, satu abad kemudian baru besar-besaran itu sudah. Cuman muncul indikasi yang nggak enak misalnya. Ini misalkan bahwa Imam Bukhari itu pernah mengumpulkan 6.000 hadis. Tapi setelah dilakukan verifikasi dan seleksi ulang, ternyata hanya ada 3.000 dari 600.000 hadis ini. Jadi kalau 3.000 ini hanya 0,5 berapa? Setengah persennya ada. Setengah persen. Jadi kalau 50%-nya kan 300.000. Nah ini hanya setengah persen, nggak sampai 1% gitu.
Jadi apa ini saudara? Memang indikator-indikator yang meragukan keberadaan hadis sudah muncul mulai dulu, apalagi pada masa itu memang sudah banyak kepentingan-kepentingan politik akibat pertentangan antara pro Muawiyah dan pro Ali itu, sehingga juga muncul hadis-hadis yang menyesuaikan dengan kelompoknya, sehingga nggak jarang kita dapat ada hadis yang pro al-Zahiri, pro Mu'tazilah misalkan, pro Syiah, pro Khawarij, itu udah lama kita pahami semacam itu. Sehingga bisa disimpulkan tidak ada kesepakatan antara umat Islam tentang keoriginalan semua hadis dari Nabi. Jadi semua hadis dari Nabi itu nggak ada yang sepakat, masih dipertanyakan. Jadi berlainan dengan ayat Al-Quran yang semuanya diakui oleh seluruh umat Islam. Nah, ini bedanya dengan Al-Quran yang sudah diakui oleh seluruh umat Islam. Sehingga kalau kita berpegang kepada Al-Quran, langsung mantap kita. Karena umat Islam sudah sepakat, bahkan orientalis juga mengiyakan. Tapi kalau hadis, nah inilah yang menjadi persoalan gitu. Karena tidak semuanya langsung mengiyakan, langsung menyetujui tentang originalitas semua hadis ini. Dari sini sebenarnya kita sudah dapat gambaran bagaimana peran wahyu dalam perkembangan Islam. Saudara, sebenarnya ini nanti bisa saudara dalami. Meskipun Al-Quran itu sudah disepakati oleh originalitasnya, tapi persoalan perlahan-lahan muncul. Kenapa? Pemahaman seorang terhadap teks Al-Quran tidak melahirkan satu pemahaman. Antar satu tokoh, antar satu ulama dengan ulama yang lain, itu sudah terbiasa melahirkan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ketika terjadi pemahaman berbeda, inilah terkadang terjadi klaim terus, klaim kebenaran. Dirinya benar, orang lain salah. Orang lain benar, mungkin saya disalahkan. Akan terjadi semua. Ini sebenarnya persoalan yang muncul sampai detik ini. Klaim terus, klaim kebenaran. Kebenaran hanya milik dirinya sendiri dan cenderung menyalahkan orang lain. Itulah persoalan yang muncul gitu. Kemudian mari kita let's discuss. Mari kita diskusikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.